Karena kalau mengambil pesugihan ini, Mas, itu ternyata harta dari keturunan kita yang kita ambil lebih dulu. Tumbal tak selamanya itu memberikan nyawa, tetapi juga hal-hal buruk yang akan menimpa. Halo Sobat Javanika, kembali lagi di konten obrolan santai malam ini. Sekarang kita udah terhubung langsung nih sama Mbak Dini yang punya video, yang ngepost video di TikToknya. Halo Mbak Dini, aku panggilnya apa ya? Mbak Dini? Dini aja ya, Dini. Dini, oke. Okay. Halo Mas Dova, halo Sobat Javanika. Dini, yang pertama aku pengen diceritain lagi dong, gimana sih awalnya itu? Mulai dari awal kamu ditawarin gitu. Pagi-paginya itu ada WhatsApp dari cewek, tapi dia mengkonfirmasi bahwa dapat nomor aku itu dari orang yang DM aku semalam gitu. Terus awalnya masih biasa aja, dia nanyain waktu itu dia nanyain tanggal 19 Mei acaranya. Aku available nggak untuk jadi MC gitu-gitu. Terus dia nanyain rate dan lain-lain sebagainya. Awalnya belum ada yang aneh, maksudnya masih kayak biasa aja. Dia cerita bahwa itu untuk birthday party, bosnya dia mau ulang tahun. Cuman dia sempat jelasin bahwa nanti itu bakal ada berondong gitu. Dia udah mulai spill ada berondong. Dan pas dia bilang ada berondong pun, aku tuh belum kepikiran yang ke arah sana ya, ke arah mistis atau tumbal atau pesugihan gitu. Aku masih berpikirnya pada saat itu, oh ya udah mungkin memang ada berondongnya mereka atau gimana gitu. Terus gak lama setelah itu, aku kan seperti biasa ya, aku masih nanyain rundown acaranya gitu. Dia bilang bahwa acaranya seperti biasa, nanti akan ada tiup lilin, habis itu nanti ada DJ juga. Terus dia sempat mention bahwa setelah birthday party, nanti itu akan ada eksekusi. Terus abis itu dia mulai bilang gini sama aku, Din, aku mau jelasin dulu soal eksekusinya boleh biar kamu nggak kaget kayak aku pertama kali. Dia bilang gitu Dia kan. langsung disclaimer gitu, biar kamu nggak kaget gitu. Betul. Okay. Terus abis udah kayak gitu, dia ceritalah bahwa si Brondongnya ini ternyata pacarnya si ibu bosnya yang mau ulang tahun. Jadi katanya si Brondongnya ini udah pacaran sama si bosnya tuh udah 6 bulan. Tapi dia tuh ketahuan mau nyuri berlian. Si Brondongnya ini dikasih pilihan, mau dilaporin ke pihak berwajib atau dijadiin tumbal. Dia udah mulai ngomong tumbal. Itu di situ aku masih belum connect tuh tumbal. Aku pikir masih tumbal yang ya aku pokoknya masih sangat positive thinking lah ya pada saat itu. Belum mikir yang aneh-aneh gitu. Dijadiin tumbal katanya. Terus udah kayak gitu akhirnya udah kan besokannya lagi dia ingetin aku kayak sis kamu coba nonton film Rumah Dara deh dia bilang gitu. Film Rumah Dara. Biar ada gambaran. Waduh, ini acara apa sih sebenarnya kok aku disuruh nonton film Rumah Dara dulu gitu kan. Terus kalau di Rumah Dara itu emang sadis banget kan ya maksudnya. Iya benar. Memang thriller ya dia kayak thriller gitu kan. Terus akhirnya udah kayak gitu aku tuh awalnya iseng, aku nanya gini, iya abis itu kan dia tanya lagi, kamu udah nonton Rumah Dara? Dia bilang gitu, terus aku bilang, iya udah, serem banget kak, aku bilang gitu, iya memang, nah nanti kurang lebih seperti itu, dia bilang gitu, terus aku bilang, hah kurang lebih seperti itu, terus aku nanya, maksudnya gimana kak, ini buat acara pesugihan, aku bilang, ini buat acara pesugihan atau sekte gitu, aku bilang gitu kan, terus akhirnya dia jawab, iya kurang lebih seperti pesugihan, di situ terus aku kayak langsung hah ini bener nih pesugihan nih gitu terus akhirnya udah kayak gitu aku nanya lagi kan kalau boleh tahu pesugihan untuk apa kak gitu aku nanya kayak gitu terus dia bilang untuk kecantikan kekayaan popularitas dan lain-lain sebenarnya kenapa di sini aku kepo ya karena memang aku dari kecil juga dekat dengan hal-hal mistis gitu loh kak maksudnya kayak jadi memang aku waktu kecil juga sempat
bisa lihat gitu-gitu. Aku juga punya intuisi yang lebih tajam lah ya. Jadi aku tertarik akan cerita dia sebenarnya gitu. Ya, makanya dari situ aku kayak kepo lah, ibaratnya kayak pengen tahu gitu kelanjutannya. Terus habis itu dia cerita, terus aku bilang gini, ini beneran pesugihan Kak? Aku tuh kayak ngeyakinin gitu loh, maksudnya aku ngeyakinin gitu. Terus kayak kata dia, iya beneran sis. Akhirnya dia mulai ceritain bahwa setiap tahun tuh mereka memang ngadain kejadian itu atau ritual, dia bilangnya Ritual ritual. kayak gitu. Udah 15 Ritual kayak tahun. gitu. Udah 15 tahun, dia bilang. Jadi si yang berondong tahun ini, itu yang ke-16. Terus aku nanya kan, terus kalau misalkan udah 16 tahun, MC yang tahun lalu gimana? Kenapa nggak pakai MC yang tahun-tahun sebelumnya gitu kan? Maksudnya yang udah lebih tahu gitu. Terus dia bilang alasannya waktu itu, karena yang tahun lalu itu dari luar kota. Katanya tahun ini dia pengennya dari Jakarta aja gitu, yang deket-deket. Terus makanya jadi agak-agak aku berpikiran apa nanti aku yang ditumbalin gitu-gitu kan ya. Waduh, iya juga, karena ya serem juga ya, benar-benar. Kepikiran kayak gitu. Iya, maksudnya nanti kalau udah nyampe sana nggak bisa pulang, nggak ada yang tahu juga kan kita nasibnya gimana gitu. Dan udah gitu dia juga menawarkan budget yang nggak biasa ya. Awalnya dia itu nawarin 8 juta buat berdua. Terus setelah dia cerita-cerita makin banyak gitu, mungkin kan memang aku kayaknya agak kelihatan takut ya. Jadi dia waktu itu nawarin budget 10 juta per 1 jam. Nggak lama setelah itu dia mulai jelasin lagi, tapi dia tuh benar-benar ngejelasinnya tuh secara detail sih. Dari cara si berondongnya ini untuk dijadiin tumbal itu dia jelasin bahwa ada 2 cara. Ada cara yang pertama menggunakan mesin sama yang manual gitu-gitu. Katanya sih kalau misalkan menggunakan mesin itu lebih nggak berasa sakitnya. Karena kayak cepet gitu loh prosesnya. Proses dari dijelaskan ke kamu. Dijelaskan bener-bener dia secara detail ya, maksudnya kayak per 3 detik sekali ininya tuh bener-bener dia detail jelasinnya gitu kalau yang menggunakan mesin. Terus dia bilang juga kalau yang manual itu lebih sakit kata dia. Terus dia sempat jelasin sih kayak tangannya tuh diikat gitu, kayak direntangin gitu, diangkat ke atas, kakinya juga. Itu yang cara manual tuh kayak gitu katanya. Jadi nanti si berondongnya ini disuruh milih lebih baik pakai cara manual atau mesin. Cuman yang bikin janggal lagi di sini, dia bilang bahwa ritual itu diadain setelah acara birthday partinya selesai, dan MC yang lain-lain, teman DJ gitu-gitu tuh nggak ikutan. Cuman aku missingnya kalau misalkan kita nggak ikutan, kenapa kita harus dikasih tahu sedetail itu acaranya? Benar. Ya nggak? Kan kita pun nggak tahu ya. Misalkan aku pun kalau misalkan udah datang ke sana habis acara birthday, selesai closing pulang, aku nggak tahu kalau misalkan mereka bakal ada ritual gitu kan. Benar. Kenapa harus dijelasin di awal ke kamu ya? Betul. Akhirnya dia jelasin banyak lah ya. Pokoknya kayak kurang lebih seperti rumah, kayak yang di film Rumah Dara gitu. Dia jelasin. Dia sampai jelasin bahwa nanti tuh darahnya diminum gitu-gitu. Terus katanya ada sebagian juga yang dia bilang bahwa dagingnya itu dibagikan ke orang-orang terdekat untuk dibakar, dimakan gitu loh sama mereka. Ya itu katanya niatnya memang buat kecantikan, kekayaan dan lain-lain. Oke, itu juga sebenarnya kemarin kita udah sempat bahas sama Om. Ada macam-macam polanya atau metode untuk tumbal ini. Yang salah satunya itu ya emang ada yang darahnya diminum kayak gitu. Itu yang makanya aku pas ngeliat video di TikTok itu kayak wah ini beneran nih gitu. Terus akhirnya videonya kamu posting. Yang kamu rasakan gimana sih, Din? Maksudnya setelah itu rame? Jadi aku shock pas pagi-pagi tuh banyak teman-teman media tuh yang telepon juga. Pengen dengerin ceritanya gitu. Terus kayak aku nggak nyangka sih, karena kan akhirnya kan komennya juga positif negatif ya pasti ya kalau kayak gitu ya, pro dan kontra kan gitu. Ada beberapa juga yang menganggap bahwa aku menceritakan kebohongan atau aku dibuat-buat gitu. Settingan, Din. Itu salah satu yang aku pengen ini juga. Ya, kita tidak bisa membatasi respon orang ya. Kalau ini udah masuk ke sosial media. Nah, banyak yang merespon bahwa ini settingan aja nih, bisa-bisaan aja nih TikTokersnya bikin kayak gini. Respon dari kamu gimana sih dengan tuduhan settingan ini? Ya itu dia tadi, benar kata kakak, kalau misalkan kita tuh nggak bisa membatasi komentar teman-teman netizen ya, atau teman-teman di sosial media, karena kan susah ya, mau gimana lagi gitu. Itu kan perspektifnya mereka
mereka masing-masing. Dan juga mungkin kalau aku lihat ada beberapa yang komen-komen begitu karena udah lihat berita di luar kan. Sebelum lihat konten aku terlebih dulu nih, kadang udah yang langsung lihat part keberapa gitu. Pasti miskomunikasi sih. Kalau misalkan tiba-tiba lihat yang part ke-6 atau yang part ke-4 gitu, pasti mikirnya ini ngarang nih gitu. Ada juga yang bilang buat promo film gitu-gitu. Padahal kan di sini niatnya aku cuman men-share selama aku nge-MC, aku pernah punya pengalaman yang horor kayak gini gitu. Maksudnya yang agak aneh dari sebelum-sebelumnya karena aku belum pernah dapet pengalaman yang kayak gini, makanya aku share di TikTok gitu. Kenapa kamu berani? Ini menurut aku ini satu tema atau satu hal yang cukup sensitif. Untuk awareness aja sih sama teman-teman satu profesi ini ya. Takutnya misalkan nanti ada tawaran job serupa atau job yang sama ditawarin kayak gini tuh biar notice sama konten aku bahwa aku pernah posting gitu. Cuman karena banyak yang pro dan kontra itu dia tadi kan, jadi disangkanya aku pansos gitu-gitulah biasa. Ya benar sih. Aku cukup mengerti sebenarnya tujuannya kan untuk menjelaskan dan dia lebih berhati-hati khususnya ke yang berprofesi seperti Dini ini sih gitu. Pada akhirnya jadi nggak sih kamu MC di acaranya? Oke, nah jadi memang ini juga yang banyak ditanyain ya sama teman-teman di TikTok, di YouTube, di mana-mana tuh pada tanya akhirnya aku ngambil jobnya atau enggak. Aku nggak ngambil jobnya. Jadi setelah itu dia sempat mengundur acaranya, abis itu udah kita lost contact. Maksudnya aku nggak follow up lagi dan dia pun nggak ngabarin aku lagi gitu. Udah abis di situ, jadi aku memang nggak ngambil jobnya. Cuman aku memang sempat nih sebelum, aku tuh kepikirannya lama nih ya Kak ya, untuk posting ini gitu. Kemarin tuh aku sempat lagi positif COVID kan. Aku pas lagi bikin video ini, aku lagi positif. Terus kebetulan kalau lagi aku tuh kalau lagi sakit, biasanya tingkat kesensitifan aku tuh meningkat gitu ya. Ya benar-benar. Terus aku tuh sempat sebelum aku posting, aku ketindihan gitu loh Kak, rep-repan. Ya, rep-repan. Nah, setelah rep-repan itu, kayak aku punya feeling kok kayaknya aku share aja ya gitu. Aku punya keberanian untuk men-share ini gitu setelah aku ketindihan pada hari itu. Makanya aku ketindihan paginya, sorenya aku tuh share video ini gitu. Oh, ada cerita itu juga ya berarti ya? Iya. Ya karena aku kan baca komen-komenan di TikTok juga kesini gara-gara habis lihat podcastnya Dedi gitu. Terus ada yang bilang kayak iya kemarin habis dibahas juga sama Dedi gitu-gitu. Ya pro dan kontra. Kalau yang pro semuanya kayak hati-hati ya Kak gitu-gitu lah ya. Komen-komenannya positif ya. Tapi kalau yang kontra ya namanya juga dunia maya ya, kita harus kuat-kuat aja kalau udah kayak gitu. Benar. Iya. Oke, Dini, aku mewakili tim Kisah Tanah Jawa mengucapin terima kasih. Makasih banget udah mau share ceritain ke kita. Sama nanti mungkin ini akan kita tayangin di YouTube, nggak apa-apa ya? Oke, boleh. Aku juga mau izin beberapa video Dini yang tentang viral TikTok ini kita posting di YouTube Kisah Tanah Jawa ya. Oke, siap. Oke. Baik, itu tadi teman-teman Javanika semuanya. Sekali lagi aku mengucapin terima kasih Dini. Nah, setelah ini kita akan bahas, mungkin Dini juga penasaran nih gimana sih. Nah, setelah ini kita akan lanjut membahas tentang kelas metafisika analisis. Dan teman-teman yang lain mungkin bisa menyimak untuk apa ya? Untuk biar kita tahu dan kita paham gitu. Bagaimana ya tujuannya tetap biar untuk memproteksi kita lah. Karena hal-hal seperti ini ya mau tidak mau sampai dengan saat ini masih ada. Sekali lagi aku ucapin terima kasih Dini udah join sama kita. Iya. Kak, kalau yang jadi tumbal itu diapain? Aku masih belum paham. Jadi tumbal dong. Tumbal apa nih? Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi kita di program obrolan santai menemani malam minggu kawan-kawan. Ini agak beda nih Om, kita posisinya diri. Berdiri, ada apakah ini? Sebelumnya Om How, aku mau cerita dulu. Aku udah Zoom, komunikasi via Zoom sama Mbak Dini. Mbak Dini itu yang punya video viral, yang MC yang ditawarin tumbal. Makanya kita, itu mungkin latar belakang ya. Latar belakang kita membahas kelas metafisika ini, membahas tentang tumbal karena lagi rame diperbincangkan. Jadi kita butuh dan pengen tahu. Nah dari aku ngobrol sama Mbak Dini, ternyata emang ya menurut penuturan Mbak Dini ya Om, itu emang benar ternyata
ada ritual tumbal dari satu sekte, ya begitulah intinya kayak gitu. Nah jadi buat teman-teman, kita lanjut karena kemarin Om Ho udah membahas dasar mungkin ya Om. Kemarin udah membahas tentang dasar dari tumbal. Nah sekarang kita pembahasannya apa nih Om? Pada kesempatan ini kita coba akan lebih dalam. Jadi lebih ke pembahasan di sini itu lebih ke segi analisis dan kesimpulan serta saran. Nah, gitu. Oke, kita udah berdiri, belakang udah ada papan tulis. Udah siap? Ya, ini masih di bab 1 untuk subbab kedua. Nanti insya Allah kalau yang suka dengan sejarah, kita coba akan mengambil tentang retrohistory. Mantap. Sama ini juga Om, pengen ada kuliah metafisika yang mungkin kita bisa ngebahas weton. Oh boleh. Nah, sama lampor lagi ramai juga. Iya, nanti kita akan selesaikan di bab 1. Ini kita nanti akan membahas tentang tumbal. Nanti insya Allah berikutnya di bab 2 mungkin akan kita bicarakan tentang weton. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, ada baiknya untuk kita berdoa agar apa yang kita pelajari, apa yang kita dapetin malam ini itu bisa terserap dan berguna bagi kita semua. Berdoa mulai. Amin. Amin. Baik Mas Dova dan saudara-saudari. Siap. Kita akan mulai kelasnya pada kesempatan kali ini. Langsung aja ya Om ya? Pakai ini ya, langsung ditulis ya? Iya. Oh, bab pertama. Sorry lupa. Bab 1 untuk pembahasan lanjutan dari tumbal. Ya. Jadi, semisal di sini ada lereng gitu. Jalan. Untuk menahannya ini kan pasti ada dibikinkan, kalau dalam ilmu teknik sipil kan ada talut gitu. Tetapi juga terkadang di situ disematkan atau ditanamkan itu benda-benda. Di mana memang di awal jika pada bukit ini dahulunya itu adalah masih terhubung seperti ini, kemudian di cut and fill, dipotong, pasti kan secara kestabilan dia akan menurun, termasuk sistem struktur dan macam-macam. Dan untuk memperkuatkan ini, untuk menahannya diperlukan beberapa benda-benda yang dia fungsinya untuk mengelok atau mengunci agar energi-energi metafisikanya tidak mempengaruhi tempat-tempat ini kemudian terjadi longsor. Om, ini kan di lereng, posisinya di lereng. Kalau di puncak Om, kalau misalnya teman-teman tahu, Om juga mungkin udah lihat videonya. Penarikan pusaka di puncak Gunung Lawu. Nah itu sama Om kaitannya. Iya. Jadi kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman semua, kenapa itu kok tidak boleh diangkat gitu? Itu sebenarnya juga sama Mas, karena dahulunya para leluhur kita itu sudah menggunakan ini termasuk dalam kearifan lokal. Gitu. Jadi kestabilan itu tidak hanya kepada sistem secara fisik ataupun geologis, secara teknik, tetapi juga secara metafisik. Sedikit pengetahuan kenapa kita tidak boleh mengambil pusaka. Selain pertama untuk tumbal atau penstabil, yang kedua, jika ini bukan jadi hak kita, ada baiknya jangan kita ambil Mas. Ya, jadi teman-teman juga kita ada etika ya, ketika beberapa pusaka-pusaka itu kemudian diambil, selain merusak, itu juga bukan jatah kita. Apalagi pusaka-pusaka yang sudah dalam tanda kutip menjadi ini Mas, sampah metafisika. Sampah metafisika namanya ya sebutannya ya. Ya, sudah jadi sampah metafisika. Ini beberapa yang sudah dibuang sebenarnya. Jadi ada beberapa pusaka yang sudah tidak terpakai atau yang punya sudah tidak bisa merawat atau ada mudorotnya, tidak ada manfaatnya, dilabu. Lah kok itu ditarik gitu. Sehingga itu membawa energi negatif kepada orang yang mengambilnya. Om Ho, tapi ini sedikit ya, aku nyambung. Tapi kalau misalnya Om, memang ternyata kita nemu pusakanya, berbahaya nggak Om? Karena kita bukan niat untuk mencari dan digali, tapi pas kita lagi jalan misalnya menemukan pusaka, ada resikonya nggak sih Om kalau misalnya kita ngambil atau membawa pulang pusaka yang kita nemu di hutan gitu katakanlah, atau di sungai mungkin kalau misalnya dilarungkan ya? Iya. Ini kita ambil ke pusaka dulu, masuk solusinya nanti seperti apa. Kalau kita menemukan, itu nggak apa-apa Mas, itu jadi disebutnya itu kayak sama wahyu atau pulung. Pulungnya? Iya, kita tidak boleh memaksa. Yang kedua, ini berarti kita ke tumbal manusia. Nah, ini masih menjadi banyak pertanyaan dari teman-teman juga nih Om.
tumbal manusia. Bagaimana menetralisir? Kalau tadi kan kita ngebahas tentang pusaka yang ada di alam untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, ini sekarang tumbal manusia, Om. Tumbal manusia ini itu memang sudah ada sebagai targetnya. Gitu. Ini mungkin yang sudah dialami oleh teman-teman di sini ya. Sebenarnya sudah menjadi target, Mas. Target Tumbal manusia ini. Ya, sudah ada menjadi target. Sedikit cerita secara uraian ya. Itu ketika untuk pesugihan. Nah, Ya. wow, dikit, Ya. maaf Om, aku potong. Salah satu di cerita yang video viral di TikTok ini, salah satu tujuannya memang untuk pesugihan dan untuk kekayaan, untuk penampilan, kabarnya seperti itu. Gitu. Ya. Berarti tumbal ini juga bisa digunakan untuk pesugihan. Ya, ini kita ambil satu dulu, itu pesugihan ya. Pesugihan. Nah, pesugihan di sini itu berarti untuk berkaitan dengan kekayaan. Sugih itu dalam bahasa Jawa adalah Artinya kaya. kaya. Mm-mm. Yang menjadi target itu adalah biasanya anaknya. Jadi misal kita ingin mencari, itu kan pasti nanti ada konsekuensi antara suami istri. Kalau saya sama Mas Dova masih lajang nggak bisa, Oh, harus oke. sudah punya istri gitu. Nanti kita sepakat, kemudian siapa yang akan menjadi tumbal pertama, yaitu anaknya. Anak. Dan menjadi target. Mm-mm. Setelah ada MOU seperti yang sudah kita bahas di kelas berikut sebelumnya, Ya. itu nyari orang gini-gini, terakhir tetap anak, Mas. Lah, bagaimana ketika ini diputus? Sebenarnya ketika itu perjanjian antara keluarga, tidak bisa diputus. Jadi sarannya, ketika kita belum terjerumus ke dunia itu, maka jangan, hati-hati. Jangan. Ya, dan ini satu-satunya yang apa, Mas, tidak bisa ditolong. Tidak bisa ditolong. Oh, oke. Gitu. oke, oke. Ya kalau nanti ada kuasa Tuhan, itu insya Allah ya. Ketika ini pastilah ada seperti itu. Tapi ketika kita meminta tolong itu sangat susah, karena kita sudah ada karma buruk di situ. Dan keturunannya bagaimana? Inilah yang nanti akan menjadi tumbal dalam tanda kutip. Oh, Gitu. Jadi Jadi nggak cuma di dia, tapi sampai ke keturunan-keturunannya. karena kalau mengambil pesugihan ini, Mas, itu ternyata harta dari keturunan kita yang kita ambil lebih dulu. Oke, ibaratnya ditarik di Ditarik depan lah. di depan, ya. Dan akan tumbal tak selamanya itu memberikan nyawa, tetapi juga hal-hal buruk yang akan menimpa Ke keturunan-keturunannya. Ya. Nah, lantas kalau di keturunan langsung memang susah. Prosentasenya 95%. Jadi cuma 5% keberhasilannya. Kalau ini mengacu pada objek ataupun target orang lain, yang dilakukan adalah diruat di sini, Mas. Diruat ini adalah kasarannya membuang sial. Misal ada seseorang yang dia Menjadi target tumbal. menjadi target tumbal, itu kan sudah perasa. Iya. Contohnya mau mengalami kecelakaan berulang kali gagal. Tuh, terus sakit-sakitan contohnya. Harus kita lihat dulu mana itu santet, mana itu pelet. Kita lihat dulu. Ini kejadiannya seperti apa. Lantas yang boleh melakukan ruatan ini siapa? Itu harus sesuai dengan jenis kelaminnya, Mas. Yang boleh membantu, karena kalau ngeruat harus seluruh tubuh. Boleh. Apa sih Om prosesnya Om? Jadi ini nanti yang jelas ada puasa weton. Nah, itu nanti akan kita bahas di bab berikutnya tentang weton itu seperti weton. apa. Oke. Terus ini nanti ada beberapa ritual, Mas. Ada beberapa yang akan dijalankan. Dari yang sedang, ringan, sedang sampai tinggi. Yang tinggi itu yang saya maksud, itu memang ada satu, itu harus dimandikan. Dimandikan. Mandinya itu tidak harus kita mandikin, bukan. Tetapi nanti kita nganter dan kita mendampingi. Nah, mandinya itu kan airnya pun harus khusus. Iya, airnya harus khusus. Jadi teman saya mandi di depan, saya nunggu di sini. Saya harus ngamati dia prosesnya seperti apa, jangan sampai terkena gangguan dan bisa menjalankan itu secara maksimal. Nah, bisa dibayangkan kalau mandikan harus nggak pakai apa-apa. Iya, benar. Jadi memang harus kita yang sama gitu. Iya. Dalam artian di Laki-laki sini sama laki-laki. mendampingi untuk ini. Jadi seperti pengobatan di situ. Oke. Ada kode etik di situ. Kemudian beberapa pakaian tuh harus dilarung, Mas. Oh, gitu. Jadi yang melekat terakhir sebelum kita mandi itu harus kita larung, gitu, untuk buang sial kasarannya. Ada seperti bancaan itu seperti selamatan habis itu. Jadi diselamati gini-gini, terus ada doa bersama pasti. Ada beberapa ruatan yang harus menggelar seperti contohnya pagelaran wayang, contohnya seperti itu. Jadi panjang ruatan itu, diruat. Jadi seperti membuang energi negatif. Karena ketika menjadi target itu sudah diincar, Mas.
Gitu. Dan pasti udah diserang energi negatif segala macam ke Iya. si korban itu. Iya, salah satu energi yang bisa membersihkan adalah air. Mengacu juga kalau kayak yang kasus kemarin ya, studi kasus itu Iya. kan lebih untuk ke pengasihan sebenarnya. Pengasihan sedikit berbeda itu dengan susuk, gitu. Bedanya apa tuh? Kalau susuk itu membangunkan aura ketika kita ditanam logam tertentu ataupun mustika tertentu. Tapi kalau pengasihan itu memberikan buka aura yang berkaitan dengan kasih ataupun menarik. Oh, Awet muda, tetap cantik. Bahkan pengasihan juga mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Memang di sini kalau relate dengan kemarin kasus yang terjadi, Iya. kita tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Di sini istilahnya kita ngambil ini sebagai studi kasus Iya. berkaitan dengan aktivitas seksual. Itu kalau saya lebih dalam untuk mengkajinya ini ya. Sehingga menggunakan tumbal-tumbal yang seperti itu. Karena untuk pengasihan awet muda, salah satu contohnya, kasus-kasus ini sebenarnya banyak, Mas. Kita hanya pengantar saja, kalau kita jabarkan banyak banget. Terlalu panjang. Mau Iya. pengasihan. Menetralisirnya sama dengan Iya, kalau ini mungkin untuk grade-nya lebih ringan. kalau pengasihan. Iya, karena berkaitan dengan pembukaan aura dan kecantikan saja. Berbeda dengan ini karena berkaitan dengan finansial, biasanya demikian. Perjanjiannya sudah berbeda. Tetapi tumbal yang diminta itu beda-beda juga sih, Mas. Gitu. Berkaitan dengan seperti ini ya, ada juga sekte. Nah, yang kemarin itu Ini juga saya bedakan. pernah dikaitkan dengan sekte. Ternyata ritual tersebut dilakukan oleh sekte tertentu. Ya. Dan juga melibatkan penumbalan. Ya, Iya. ini sebenarnya kalau kita bilang ini akan dijabarkan luas gitu. Sekte ini, saya menemukan kasus ini, Mas, itu tidak di Tanah Jawa. Oh, malah di luar. Ya, waktu itu saya ke Batam. Saya menemukan satu pemujaan di situ yang mana menggunakan satu ruangan dan menumbalkan juga ya. Jadi seperti untuk persembahan-persembahan apa yang menjadi junjungan mereka. Itu. Termasuk manusia. Iya, bayi. Waktu itu ada. Oh, Jadi kalau kita melihat beberapa di video YouTube ya yang pernah diupload Kisah Tanah Jawa waktu itu tentang pabrik gula gempol. Iya. Salah satunya seperti itu. Ya. Mau, ini sedikit. Aku tidak mau memancing apapun, tidak ada maksud apapun, tapi aku pengen tanya, sepengetahuan Om Hao, 2021 sampai dengan sekarang nih maksudnya, apakah masih ada Om sekte kayak gini Om? Masih banyak, Mas. Nah, Berarti sampai sekarang masih ada nih Om sekte Iya. kayak gitu. Cuma tidak terdeteksi. iya, lebih tertutup sih. Dan biasanya ketahuan ketika itu sudah ditinggalkan. Bangunannya sudah ditinggalkan atau apa sudah ketahuan. Karena Dan mereka bekas-bekasnya. sangat rahasia banget untuk ini. Ya, kalau ini tadi kita mencari ruwet ini untuk mencari di literatur ya. Ini nanti nonton video KTJ yang Gempol. gempol. Nextnya Om, Ya, berikutnya. ya ini saya hapus ya. Sudah selesai untuk ini. Kalau berikutnya, Mas, ini yang sebenarnya kita cara menghindarinya ya. Kalau ini kan menghindari itu yang jelas pertama secara religius ya, Mas ya. Agama pasti. Jelas kalau kita membahas tentang ini berarti agama apapun itu baik. Dan di situ sebagai pedoman hidup kita. Jadi kita doa dengan keyakinan dan juga kita berserah diri, ikhtiar. Apapun itu dan kita pasrah, itu nanti insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan di sini. Menjadi benteng untuk Jadi benteng benteng. pertama untuk Iya, diri sendiri. apapun itu. Toh tadi yang sudah kita bahas, itu kan susah, misal pesugihan keluarga. Iya. Tapi kita masih 5% itu ada kuasa Tuhan di situ. Benar. Ya. Jika kita tidak terlibat ya Mas ya, Iya. tapi kalau kita yang menjadi terlibat di situ, udah berarti sudah mensekutukan Tuhan. Sudah janji di awal, susah. Kayak mending jangan pernah. Ya, tadi ruatan sudah. Yang kedua, untuk menghindari Ini menjadi ruwet korban. ya. Sebenarnya kalau menghindari di sini yang akan kita bahas itu semuanya berkaitan dengan intuisi dan metafisik. Biasanya di sini ketika kita melatih dengan spiritualis ya. Salah satu contohnya mengolah itu dengan puasa weton yang akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Jadi ketika kita spiritualis nanti akan mendapatkan masukan-masukan, pertolongan ataupun juga mendapatkan bantuan dengan orang yang sama, akan terkoneksi.
bisikan-bisikan ataupun intuisi yang kuat. Ketika kita akan menjadi target atau apa gitu, seperti itu sih Mas. Dan itu bisa dilatih berarti Om, kan? Salah satunya misalnya kayak Om bilang tadi, puasa weton. Yang untuk ini memang itu bisa dilatih demikian Mas. Oke. Iya. Nah, ini untuk menghindari yang pertama dengan berdoa, diruat, kemudian secara spiritualis ya. Selain ini ada nggak sih Om? Ini juga keempat ya. Kalau mengacu kepada bangunan ataupun tempat, itu adalah pembersihan, netralisir. Ini berkaitan dengan bangunan. Kalau ini kan lebih ke orang ya Om, manusia. Kita ambil contohnya itu pada jalan. Ya, ini kalau lagi jalan baru, jembatan. Ya, ini kalau kita lihat satu jalan itu menjadi red line. Biasanya di sini tebari tuh Mas. Tebari untuk mencari tumbal, karena pada saat ini memang ada satu metode baru di mana pencari tumbal itu akan membawa sosoknya untuk mencari sendiri. Jadi kayak di angon kalau orang Jawa itu digembalain gitu, dilepas gitu ya. Ini harus dinetralisir. Biasanya beberapa sosok-sosok itu, kalau saya bagi lagi ya, secara ini akan saya bikinnya struktural kalau ini. Misal kita ambilnya infrastruktur ya, misal jalan. Ini ada yang lain, misal rumah atau apa. Kita cari cause-nya Mas, penyebab. Misal contohnya itu Black Giant atau Green Giant gitu. Buto hijau gitu. Buto hijau ya. Jadi gampang ini genderuwo. Ini yang umumnya di jalan ini berarti? Iya, masih ada lain tapi kita ambil yang umum. Untuk yang ini tidak akan kita bahas karena nanti juga ada di segmen tersendiri, ada nanti di gerbang antar dimensi itu di mana, nanti ditunggu saja. Ini akan kita bahas di sana. Kita ambil yang buto hijau. Ini biasanya yang sering membuat kecelakaan Mas. Gitu. Jadi kita mengkerucut ya. Ini yang bikin kecelakaan dan salah satu cara adalah meruat jalan tersebut. Jadi diruat itu nggak hanya individu, hanya orang. Tapi infrastruktur juga bisa. Iya, kalau yang diruat di sini tadi yang sudah kita bahas mengacu pada individu tertentu, itu memang yang dilakukan juga pilihan orang-orang tertentu ada batas-batasannya. Tapi kalau ini semuanya bebas. Kalau untuk jalan ini bebas. Ini ada sesaji-sesajinya Mas biasanya. Dalam menetralisir ini? Iya, ada sesaji-sesajinya tertentu yang dipakai, ada negosiasi bagaimana, ada pelarungan dan macam-macam. Oke, Om Ho dan teman-teman Javanika semuanya. Iya. Ini kan kita ngebahas teori nih Om di kelas metafisika kali ini nih. Memungkinkan nggak Om kalau kita misalnya jalan ke jalan yang terkenal seperti yang Om Ho sampaikan tadi dan kita melakukan praktikum metafisika Om? Iya, kalau teori pasti ada praktikum Mas. Nah, tugas praktikum ya. Itu memang nanti ada sampel-sampel yang kita ambil itu jalan-jalannya yang mana. Terus yang jelas kalau praktikum kan ada alat-alatnya juga dan materi yang akan dipakai dan material. Jelas nanti kalau untuk netralisir sudah menjadi praktik pasti. Bagaimana cara netralisirnya, kiat-kiat dan cara. Jadi tidak lebih mendalam ataupun tidak terlalu dalam. Mungkin kita bukan beneran menetralisir, tapi kita bisa datang nanti ke satu lokasi kita lakuin praktikumnya. Sekilas saja. Kalaupun nanti mendapatkan amanah atau dimintain tolong, itu berbeda. Jadi lebih ke aplikasi untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kalau untuk sekedar kita tahu atau belajar, berarti hanya kulit-kulitnya saja dulu. Om mau dikit Om. Ada beberapa jalan yang mungkin terkenal sering terjadi kecelakaan dan segala macam. Kalau kita melewati jalan itu, supaya kita tidak menjadi tumbal dari jalan tersebut, seperti yang udah Om ceritain tadi, nah aku balik lagi nih ke menghindari berarti. Iya, menghindari. Berarti jelas pertama. Secara selalu istighfar. Ya, kalau yang beragama Islam istighfar. Di situ kita harus mengingat Tuhan Yang Maha Kuasa dan minta diberikan pertolongan dan keselamatan. Spiritualis jelas, kalau nanti kita bisa melatih secara rohani, dalam, pasti dapat intuisi. Nggak usah lewat sini. Nah, dapat feeling ya. Nggak usah lewat ini, nggak usah jalan ke sini gitu. Spiritual awakening, itu nanti mungkin menarik juga tuh kalau misalnya kita bahas. Ya. Oke Om Ho, mudah-mudahan ya nanti kita bisa ya, praktikum. Ya, insya Allah. Ini untuk bab 1 cukup. Siap. Sudah selesai. Terus untuk next-nya kita ke bab 2, itu kita akan membahas tentang weton.
kita ngebahas tentang weton. Iya. Boleh nggak Om? Dikit Om, apa aja nih kira-kira yang kita bahas dari weton ini Om? Ya, teman-teman semua, Sobat Javanika yang mengikuti kelas ini bisa mencari tahu tentang weton itu apa dulu. Terus tugasnya gampang, menyenangkan. Ditanyakan weton nih. Nah, nanti bisa ke Mas Dova. Dan nanti kita akan ambil beberapa untuk kita bahas di sini. Gitu. Nah, iya benar Om, boleh Om. Nanti kita bisa komunikasi di grup juga ya Om ya. Iya. Di grup Ruang Silaturahmi Javanika. Buat teman-teman yang belum gabung, nanti kita coba cantumin deh linknya di deskripsi. Iya. Menarik nih Om membahas weton karena nanti kita bisa membahas tentang jodoh berarti. Ya, nanti kalau yang suka dengan statistika dan probabilitas, hitung-hitungan, kita nanti akan ke weton. Siap. Jadi kayak misalkan Pahing lagi ketemu apa, terus kayak Selasa Kliwon. Kenapa namanya Anggara Kasih, terus nanti kita bahas di situ, terus angka-angkanya ketemu apa gitu. Sekilas. Oke, Om. Ditahan dulu karena Om ini pengen udah nggak sabaran dan aku yakin juga teman-teman karena banyak banget sih Om sebenarnya yang nanyain weton tentang, termasuk aku sendiri karena aku juga kan belum terlalu paham tentang weton ini dan aku juga pengen tahu gitu. Berarti udah selesai Om Hao tentang bab 1 pembahasan tentang tumbal kita. Ikutin terus ya kawan-kawan kelas metafisika bersama Om Hao dan dibantu oleh Mas Dova. Om Hao mungkin kita cukupin, ini udah lumayan panjang juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya suka. Kalau misalnya ada yang bermanfaat dari video ini, kalau misalnya suka boleh di like dan jangan lupa komen juga apa aja yang pengen kita bahas nih di kelas metafisika. Mungkin berikutnya kita akan bahas tentang weton. Kemudian apalagi boleh komen di bawah. Insya Allah kalau 3 juta subscriber kita kemana Mas Dova? Kita akan coba nanti menelusuri bukti-bukti sejarah dan arsip-arsip sejarah kolonial sampai ke negeri Belanda. Insya Allah doakan saja. Amin. Om Hao, ditutup mungkin Om Hao dari Om Hao. Untuk kesempatan kali ini, untuk kelas pada malam ini kita tutup dulu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga nanti kita diberikan kesehatan agar kita bisa mempelajari dan belajar lagi. Tetap stay safe, stay healthy, dan stay happy. 5M. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi dan menyimak kesempatan pada kali ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu. Sagung dumadi.